bisa perkenalan dulu nih dari sebelah kanan saya. Halo semua. Hai. Perkenalkan, nama saya Faiza dari PMR Wira SMA IPK. Di PMR saya menjabat sebagai ketua periode 2023-2024. Halo Kak Faiza. Oke, lanjut. Baik. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, saya Dina Syafnia. Saya ketua PMR Wira Madrasah Aliyah Negeri Bontang. Saya menjabat selama periode 2023 sampai 2024. Halo Kak Yuna. Lanjut, di sebelah sini ada. Hai semua. Hai. Perkenalkan, nama aku Nurina Agustin, biasa dipanggil Intan, menjabat sebagai ketua periode 2023-2024 dari Semansa. Oke, halo Kak Intan. Lanjut terakhir. Halo semua. Hai. Perkenalkan, saya Wardah dari SMK Putra Bangsa. Saya menjabat ketua 2023-2024. Oh, hai. Hai Wanda. Wardah. Oke. Kita pertanyaannya nggak terlalu beda dengan sesi pertama tadi teman-teman. Ini boleh diceritain nggak sih alasan kenapa pengen masuk ekskul PMR gitu? Mau dari kanan atau kiri saya dulu ini? Surga. Oke, dari kanan dulu ya. Yang baik dulu ya. Oke. Jadi kenapa aku ikut PMR itu karena aku SMP tuh pernah ikut PMR juga. Terus pas itu tuh pernah saya kan saya dari SMP-nya dari IPK juga. Oh iya. Di SMP IPK itu dulu pernah ada program namanya VC atau volunteer camp. Itu yang kayak gimana itu? Kayak lomba juga tapi pesertanya SMP semua. Oh, oke. Nah terus pas itu tuh kami saya sama teman-teman saya tuh udah latihan, cuma karena pandemi jadi acaranya bukan gagal, batal. Oke. Terus? Nah terus karena saya ngestal IG-nya PMR Wira itu pas SMP itu ngeliat eventnya tuh lebih banyak, terus menurut saya lebih menarik, jadi saya tertarik buat ikut PMR gitu. Oh gitu, jadi itu join PMR waktu SMP? Oh, dari kelas? Dari kelas 7. Kelas 7. Oh iya, di sini kelas berapa aja sih? Kelas 11. Kalau Kelas 11 semua ya? Kelas 10. Oh, kelas 10, hebat kelas 10 jadi keren. Oke, lanjut kita di sebelahnya. Apa pertanyaan? Alasan mau masuk PMR gitu. Jadi alasan saya masuk PMR itu sebenarnya saya masuk PMR dari semenjak masuk di Madrasah Aliyah Negeri Bontang. Nah di situ awalnya saya nggak tahu apa-apa tentang PMR itu apa. Bahkan saya nggak tahu yang namanya PP sama PK itu apa. Iya, terus. Jadi pada saat di sekolah itu saya lagi nunggu jemputan. Nah cuman jemputan saya ini lama. Jadi ada teman saya satu orang itu dia ngajak saya, Yuna kamu ikut nggak? Kita mau rapat PMR ini, katanya mau ada lomba. Nah pada saat itu lomba yang mau dibahas itu KWS 13. Oh, berarti 2 tahun yang lalu ya? Ya, Oke. jadi lomba pertama yang saya ikuti itu KWS 13. Nah di situ saya bingung kan, lomba apa PMR? Aku nggak pernah ikut PMR kan? Iya. Baru itu ketua sebelumnya jelasin kan, kalau lomba ini tuh nginap 3 hari ya? Iya, 3 hari 2 malam. Nah, kebetulan saya dulu SMP suka ikut-ikut lomba juga yang nginap-nginap gitu, jadi saya tertarik juga. Karena apalagi ada lomba yel-yel, lomba padus. Iya, banyak Itu yang membuat saya tertarik buat ikut PMR. Jadi itu join PMR baru ini di SMA ini? Ya. Dan itu langsung ngikut aja rapatnya, padahal sebenarnya nggak ikut ekskul PMR? Ya, belum. Pada saat itu juga belum MOS, belum punya Siamo, dan masih anggota luar. Oh iya. Jadi, terus kan saya dengarin rapatnya, cuman saya nggak ikut dalam lingkaran rapat itu, saya di sela-sela lingkarannya. Kan biasanya kalau kita rapat tuh buat lingkaran. Nah saya tuh di luar lingkaran itu, saya dengarin rapatnya jadi apa nggak kerasa kayak diasingkan gitu di luar lingkaran gitu? Iya sih diasingkan, cuman kan karena ada teman saya, jadi saya nggak apa-apa lah ikut aja daripada saya nunggu di luar sendirian kan. Jadi lebih baik saya ikut itu rapat. Terus itu
temanku nggak tanya lagi, Yuna kamu mau nggak ikut? Baru bilang, mau, aku mau kan, aku bilang. Terus itu nggak ngomong sama kakak itu ketuanya, jadi aku ngomong lah udah. Terus kakaknya tuh langsung respon, bilang, wah ikut aja. Nah, kebetulan kita mau nyari anggota 15, nah nanti nih mau diseleksi kan. Jadi saya ikut, saya urus semua apa aja yang harus disiapkan untuk bisa masuk itu PMR. Susah nggak itu waktu seleksinya itu? Enggak, Karena langsung dimasukin. oh di bener kayaknya kalau misalnya di Man ya, Enggak. Man itu kalau mau rekrut anggota harus diseleksi dulu ya, ada seleksinya. Jadi ditanya alasannya apa, tanya motivasinya apa. Oke. Kalau di sebelah kiri saya nih, Kak Intan. Ya. Alasan mau masuk PMR Kak, kenapa? Iseng sih sebenarnya waktu itu SMP tuh ngelihat teman-teman pada latihan buat SCC 6. Terus kayak seru aja, kayak keren gitu nah ngelihatnya, kayak pada pakai latex, kayak dokter gitu nah. Terus mereka ternyata kekurangan orang. Jadi saya diajak ikut PMR. Awal sebenarnya saya bukan ekskul PMR waktu SMP, tapi karena apa ya waktu itu lupa. Jadi ikut lomba SCC, jadi pas belum masuk PMR ikutlah bidang PP, waktu langsung bidang PP. Terus akhirnya jadi masuk SMA, kebetulan Semansa bagus lah PMR-nya, jadi lanjutin gitu sih, dilanjutin aja dari pas SMP. Oh bukan dari SD? Enggak, Oh. SD enggak ada. Emang kayaknya SD alumni mana? 06 Bontang Utara. Oh keren, 06 Bontang Selatan. Enggak. Kalau di sebelahnya? Kalau saya sih dari SD, Oh, SD, SD. SMP ingin lanjutin aja dari ke PMR. SD, SMP sampai SMA. Oke. Ini kalian ini ikut ekskul PMR doang kah atau ada ekskul lain gitu? Kalau di kanan saya nih, Saya ikut PMR aja. PMR aja, nggak ada ikut ekskul lain. Enggak. Kalau organisasi misal gitu? Enggak. Nggak, jadi PMR aja. Ya. Oke. Kalau Kak Yuna sendiri? Kalau saya ikut PMR, terus ikut PKR juga baru-baru ini kelas 11. Cuman masih anggota ikut-ikutan aja, bukan yang aktif-aktif banget. Terus sama saya menjadi pendukung itu yang ngurus-ngurus adiwiyata gitu. Oh, emangnya itu nggak ganggu, pernah nggak kayak kegiatan yang apa tadi? PKR yang bimbingan itu nggak ganggu kah kalau misal bersama sama latihan PMR-nya gitu? Tidak. Enggak. Karena dan PKR itu kan setiap hari Selasa. Itu latihan rutinnya. Kalau misalnya PMR itu fleksibel, bisa hari Sabtu, bisa hari Selasa, bisa hari Rabu sama Minggu. Karena kita laturnya itu menyesuaikan sama kita-kitanya banyak yang bisa di hari apa. Jadi jadwalnya belum tetap gitu ya? Oke. Kalau di sebelah kiri saya gimana? PMR aja sih, karena PMR sudah padat sekali ya. Iya, benar sih, PMR udah padat banget, sudah banyak kegiatan Tidak kepikiran kemana-mana. Oke. Kalau ada? Kalau ekskul cuma PMR, tapi organisasi saya ikut OSIS. Ikut OSIS. Itu nih saya juga anak OSIS ya, sempat tahun lalu, dan ngerasa nih kayak keganggu banget. Kadang ada rapat PMR tapi ada juga nih rapat OSIS. Nah kalau Kak Wardah tuh gimana ngatasinya kayak gitu? Kakak lebih pilih yang mana? Kalau gitu saya pentingkan dulu yang mana yang saya prioritaskan. Taskan. Oke. Gitu terus? Kalau misalnya rapat OSISnya penting, saya ke rapat OSIS dulu, Hmm. terus nanti selesai rapat OSIS saya bisa langsung ke PMR, walaupun datangnya agak telat gitu. Oh, oke. Ini terus tuh waktu kakak ini jadi ketua PMR ini, kalian itu ditunjuk atau ngejindir ini? Terus motivasinya apa sih? Atau dari kiri saya lagi ya? Udah dari kanan terus ini? Kalau Semansa itu ketuanya itu afirmasi, jadi ditunjuk langsung sama pembina. Jadi mereka pembina sama angkatan yang di atas kita tuh rapat dulu untuk menentukan siapa ketua selanjutnya. Jadi ya itu mendadak aja. Saya pun dikasih taunya hari H pas pelantikan itu. Oh, H
hari H, iya, itu Pagi. udah siapin misi-misi kan? Enggak. Jadi sebenarnya hari Jumat itu pelantikannya tuh pada saat latihan rutin. Jadi diinfoin nanti latihan rutin sore. Terus saya tuh udah berniat gak masuk karena takut ditunjuk ketua. Tapi sama ketua yang lama tuh didatangin kayak harus masuk karena kamu nanti pasti bakal jadi gitu. Ya udah, jadinya terus pagi itu disuruh siapin visi misi, sore baru itu. Wah, hebat, langsung di hari H. Tepuk tangan dulu dong kita. Kalau buat kawannya gimana Kak? Kalau saya ditunjuk sama pembina sebagai kandidat kan, kayak kita ada 3 kandidat. Terus saya juga ditunjuk sama teman saya. Nanti besok ada pemilihan ini, kamu harus siapin visi misi. Jadi Hamid 1 atau Sama ya, Amin 1 juga. Oke, kalau dari Kak Intan, salah. Ini susah ya hafal namanya ya. Aduh, kalau dari Kak Faiza. Jadi pas itu tuh sistemnya itu saya sama teman-teman saya tuh disuruh ngisi Google Form, isi namanya terserah gitu loh. Jadi nggak voting tapi apa ya? Pokoknya kayak yang menurut kita cocok jadi ketua itu nanti ditulis namanya di Google Form itu. Yang terbanyak ya. Nah, terus dipilih 3 orang. Jadi nanti buat ketua PMR, ketua UKS sama wakil ketua PMR. Nah, terus saya tiba-tiba ada nama saya di situ. Padahal nggak dikonfirmasi sama sekali. Dari konfirmasi kalau misalnya namanya di situ. Enggak sih, maksudnya kayak enggak nyangka, maksudnya dari awal saya ikut PMR tuh saya nggak kejar jadi ketua gitu. Nah, terus tiba-tiba jadi kandidat, terus ternyata Salah terbanyak. iya. Oke. Kalau dari Kak Yuna, Kalau saya sebenarnya dari awal kelas 10 saya sudah ditandai. Karena kok bisa? ditandai, Yuna kamu jadi ketua ya nanti di kelas 11. Atau enggak, sempat saya disuruh, Yuna kamu yang gantiin saya ya jadi ketua. Bisa nggak dibilang gitu? Karena ketua yang sebelumnya ini dia lengser sebelum waktunya. Jadi Kenapa bisa lengser sebelum waktunya? Nggak tahu sih masalahnya. Ada. Kayak ada permasalahan gitu mungkin ya. Cuman karena saya di kelas 10 itu masih anak baru dan mungkin saya nggak tahu apa-apa juga, masih baru-baru perkenalan tentang PMR, saya bilang nggak siap, saya nggak sanggup. Terus pada saat kelas 10 itu ada kakak kelas saya lagi yang mau menggantikan saya sebagai ketua. Jadi kelas 10 saya disuruh untuk belajar dulu. Kamu harus perhatikan saya selama menjabat jadi ketua. Jadi saya disuruh perhatiin kakak kelas saya yang menggantikan saya itu. Terus selama ketua baru, kakak kelas baru ini menjabat, saya disuruh untuk memperhatikan. Kayak misalnya ada kegiatan nih yang jadi ketua panitia. Yang pertama kegiatan ini dia dulu. Nah, terus kegiatan selanjutnya saya disuruh jadi ketua panitia juga. Jadi ganti-gantian. Terus saat saya kelas 11, ini saya sudah insya Allah saya matangkan semua persiapannya dari kelas 10 dan sehingga saya menjadi ketua. Hebat. Tangan dulu. Tidak banyak karena akhir-akhir ini PB Man ini emang lagi panas-panasnya ya teman-teman ya. Kemarin juara KWS 4 ya, KWS juga. KWS. Iya, KWS 14 yang meraung-raung. Oke. Kalau ini apa lagi ya? Terus ini tujuan kalian yang sudah tercapai selama menjabat sebagai ketua. Dari kanan saya. Jadi pas awal saya jadi ketua tuh saya pengen ngebuat PMR tuh nggak ada apa ya namanya kubu-kubuan, Kubu circle-circle. Nah terus saya juga pengen orang-orang yang ada di luar PMR tuh melihat kalau PMR itu bukan cuma ekskul yang atau kayak kumpulan orang yang ngobatin orang doang. Karena kalau di sekolah tuh kita dilihatnya tuh cuma orang yang kayak jaga pas upacara. Terus apa namanya kalau
ada Soalnya, event. jadi ya itu sih, maksudnya pengen mengubah pandangan orang yang ada di Dan itu sudah tercapai. belum 100%. Oh, tapi setidaknya sudah diusahakan ya. Emang proker di YPK tuh ada apa aja sih? Atau kegiatan yang sudah berlangsung di YPK tuh apa aja? Saat ini belum, tapi ada Rencana? ya program for peace itu kita ada 3, ada Go Volunteer, GTM sama kita ada Latgab juga. Untuk yang Go Volunteer sama GTM ini lagi kita rencanain gitu sih. Oke, kira-kira Latgabnya nanti tentang apa tuh kira-kira? Udah direncanain belum? Belum, Belum. tapi baru mau dibentuk panitianya. Oh, oke. Kalau dari Kak Yuna, Boleh diulang pertanyaan diulang. Oke. Ini apa sih namanya tujuan yang sudah tercapai selama menjabat sebagai ketua? Oke, jadi yang pertama itu saya menjalankan tugas kalau misalnya latihan rutin itu harus ada dalam setiap minggu. Jadi nggak boleh bolong. Oh, Itu sudah emang di anggota PPR di MAN itu ada berapa sih Kak? kurang lebih 40-an. Oh, 40-an. Oh, lumayan banyak loh, hampir ngalahin Semanda. Terus proker yang tahun lalu itu yang udah terlaksana ada Washington Together yang kami tukaran sama Semantik ya. Saya ambil Fortis, dia ambil Washington Together. Oh, oke. Itu sudah terlaksana juga sama latihan gabungan pertolongan pertama itu sudah terlaksana. Tujuan kami adakan proker ini untuk melatih diri kita supaya kita bisa terbiasa sama yang namanya kepanitiaan. Jadi itu saja. Nah, itu saja. Oke. Kalau dari Kaitan gimana Kak? Kaitan tidur Kak? Oke, tujuan Kaitan yang sudah tercapai selama menjabat jadi ketua. Lebih ke internal ya. Iya. PMR internal maksudnya kayak kalau waktu aku kelas 10, aku tuh melihat PMR itu kayak ya itu tadi sama kayak kubu-kubuan, kayak kurang apa ya kebersamaannya aja. Iya. Terus setelah aku menjabat, jadi aku pengen semua kita di PMR maupun kita kelas 10, kelas 11 itu tetap pas sudah misalnya ngumpul latihan tuh udah nggak ada lagi kasta kamu kelas 11 kamu kelas 10 gitu. Iya. Dan alhamdulillah mungkin sudah udah terjalan lah. Jadi kayak sudah nggak ada lagi mandang-mandang kamu kelas kamu adik kelas kayak gitu. Caranya Kak Intan apa sih namanya? Kan itu udah nggak mandang-mandang gitu. Iya. Kak Yuna perannya tuh kayak gimana gitu Kak? Yang Kak lakuin gitu. Kak Intan, aduh, mukanya kayak mirip. Biasanya tuh yang harus lebih terbuka itu berarti yang lebih di atas tingkat ya. Berarti kalau kita kelas 11 ini harus lebih terbuka ke kelas 10-nya. Maksudnya kayak kita sharing terus juga nggak ngediamin mereka lah. Pokoknya terbuka aja ngomong terus gitu sih. Oke, good. Kalau dari Kak Wardah? Kayak mengikuti lomba-lomba dari sekolah lain atau tak kegiatan-kegiatan sekolah gitu. Oh iya. PB ini baru tahun ini ikut apa? SCC ya? SCC. Tahun lalu kenapa tuh nggak ada ikut-ikut lomba? Padahal dari Semanda undang KWS loh. Kurang tahu sih karena saya baru masuk. Oh, baru masuk. Oh, oke. Terus ini bisa kayaknya berbagi cerita kegiatan-kegiatan PMR di sekolah masing-masing gitu, karena teman-teman juga pada kepo gitu kan, kayak di YPK tuh kegiatannya apa aja sih, terus di MAN, SMA 1, terus PB ngapain. Mungkin dari mana? Dari kanan saya lagi aja ya? Dari Kak Faiza. Jadi kalau dari YPK itu yang udah terlaksana itu ada namanya kegiatan donor darah. Jadi setiap ulang tahun sekolah kita tuh, bukan kita sih tapi ini sekolah itu ngadain kegiatan donor darah. Terus nanti kita diminta tolong buat bantu-bantu pas hari H itu. Terus jadi PMR-nya turun tangan gitu. Terus nanti kita bantu-bantunya tuh kayak ngasih konsumsi, terus jadi yang nyatet-nyatet namanya siapa aja. Terus nanti pesertanya tuh yang donor darah itu dari yang kelas 12 atau yang udah 17 tahun atau yang memenuhi syarat lah pokoknya. Oh iya, bagus ya kegiatannya. Semoga di Semanda juga ada kayak gitunya ya, kode buat ketuanya.
Oh, gimana dah? Ini kegiatan kegiatan yang ada di sekolah. Kegiatan yang pertama itu pastinya kita mengikuti lomba-lomba dari sekolah lain ya. Iya. Karena kami selalu berusaha untuk ikut berpartisipasi, baik itu kita kurang anggota maupun lengkap, kita tetap ikut. Seperti waktu SYC sama SSC kemarin itu kita kurang anggota. Iya. Karena kita dulu PMR Man itu memang sedikit sekali. Jadi yang mau ikut lomba itu orangnya itu terus. Bahkan sampai sakit-sakitan pun kita tetap ikut lomba. Oh, hebat. Lanjut. Dan untuk kegiatan yang sudah kita pernah jalankan itu, kita pernah berkunjung ke unit transfusi darah. Kita melihat gimana sih caranya prosedur donor darah itu gimana. Terus kita juga pernah berkunjung ke pemadam kebakaran karena kan Man sama pemadam itu dekat, jadi Iya, dekat banget. sayang sekali kan kalau misalnya kita nggak ke sana. Iya, apalagi benar-benar. dekat. Nah di situ kita diajarin cara yang pakai selimut. Madamin api. Oke. Madamin api. Terus terus kita dikasih lihat apar, sama mobil kebakarannya juga ada di situ, sama baju buat yang dipakai itu. Itu pernah pakai? Itu perwakilan aja pakai, tapi bukan saya. Teman saya pakai. Kayaknya pernah pakai. Itu dan itu katanya bajunya itu panas banget. Oh ya? Iya, karena bajunya tuh kayak berlapis-lapis gitu, karena kan anti panas ya. Jadi udah pakai sarung tangan, pakai masker, berlapis-lapis gitu, panas sekali. Wah, berat cerita Sampai jadi keringetan. pemadam. Ya. Ini malah bahas pemadam ya? Oh iya. Terus Man juga pernah saat latihan rutin kan di sekolah itu kita kan hari Sabtu ya sebelumnya. Pernah kita hari Sabtu itu gerbangnya terkunci. Jadi kita udah mau ke sekolah, udah mau latihan rutin, tapi kita nggak bisa masuk ke sekolah. Terus gimana tuh? Jadinya itu pas-pas juga saya nggak bisa datang latihan rutin. Nah teman-teman saya ini bingung, Yuna ini gimana, gerbangnya terkunci, kita nggak bisa masuk. Terus itu saya ngasih saran, mending kalian ke Adipura aja karena kan dekat. Jadi kita alihkan lagi tempatnya itu tidak jadi di sekolah latrutnya, tapi di Adipura. Dan kita segera infoin ke kakak fasilitator kita kalau misalnya latrutnya itu jadinya di Adipura. Oh, emang kemarin itu fasilitatornya siapa sekarang? Sekarang masih Kak Erwin. Karwin, oke. Itu aja? Ya. Oke, kalau dari Kak Intan gimana Kak? Kegiatan? Kegiatannya? Ya. Kalau di semasa, Wira semasa tuh kegiatannya terakhir tuh baru SCC sama kegiatan internal yang berbagi takjil. Kayak kalau misalnya kegiatan Forbis kita belum jalanin, mungkin masih rencana itu di bulan 6. Oke. Itu friendship media lah. Terus sih, belum ada lagi. Oke. Boleh nanya nggak sih? Mungkin teman-teman tuh masih ada yang bingung gitu, nggak tahu itu Forbis itu apa sih, perkumpulan apa gitu? Perkumpulan kita. Perkumpulan kita ngebahas apa emang kalau di Forbis itu, karena kebetulan saya juga nggak gabung situ ya. Forbis tuh kayak Ketua-ketua kan ngebahas apa kegiatan yang akan dilaksanakan gitu. kegiatan tahunan yang pamer-pamer buat melaksanakan. Oke. Kalau dari keluarga gimana Kak? Yang selain sudah tentang kesehatan itu pasti. Kan PMR baru di angkatan saya baru awal lagi kan kita mau mulai. Kita baru di bulan puasa kita baru bagi-bagi takjil. Oke. Terus kalau kegiatan lainnya cuma latihan rutin aja sih Kak. Oke, latihan rutin. Gak ada rencana gitu mau bikin event-event seperti sekolah-sekolah lain gitu? Nanti di bulan Juni ada latihan gabungan dari PB. Oh, dari PB. Oke, kita tunggu ya PB ya. Oke, kita lanjut. Ada gak sih tantangan dan hambatan yang kalian itu hadapin? Mungkin bisa di-spill sedikit atau banyak juga nggak apa-apa. Dari kiri deh. Tantangan. Kalau dari semenjak aku menjabat ya, itu susahnya itu ke adik kelasnya sih, kayak aku rasa mereka kurang semangat, kurang ada gairah untuk PMR. Jadi untuk
misalnya kayak mau ada lomba-lomba tuh bingung kan cari anggotanya kan nggak mungkin ya itu aja terus. Jadi itu sih dari kelas 10-nya yang semangatnya tuh udah turun. Ketika latihan rutin pun datangnya ya itu aja orang-orang Yang awalnya misalnya 50, Iya, tiba-tiba jadi 20. Iya, gitu. Oke. Terus dari sekolah tuh kalau kita tuh semata tuh susah sekali mau ngadain kegiatan karena izin dari sekolah. Dari sekolah aja kita kegiatannya udah banyak. Kegiatan-kegiatan internal sekolah. Jadi kalau misalnya kita mau bikin kegiatan yang kayak kegiatan eksternal itu lumayan susah karena ya itu tadi izin dari kepala sekolahnya yang kayak harus belajar gitu semasa. Oke, nah kan kemarin Semansa ini ngadain event SCC ya? Iya. Nah itu persiapannya gimana dan izinnya ke kepala sekolah tuh kayak gimana itu kan? Itu kan SDC kemarin sempat tertunda Iya. gara-gara di awal tahun itu di akhir tahun itu ada yang ada Semansa Cup tuh sama Hut Semansa. Iya itu berdekatan banget. Ya itu jadinya tabrakan terus masalah dana dari sekolah juga karena katanya dananya habis dipakai Hut Semansa apa segala lah itu jadinya SCC kayak kurang didukung sama sekolah gitu sih. Ini dari Semansa nggak ada rencana tahun depan SCC kan lombanya tuh untuk tingkat Madya sama Wira ya, nggak ada gitu niatan buat mula. Jadi ada mula gitu. Oke, gue tanya. Sebenarnya SCC tahun ini tuh mau nginap. Ya, Ayo. harusnya nginap. Tapi itu tidak dapat izin dari sekolah karena kan ada madianya juga kan, jadi kayak tanggung jawabnya lumayan berat. Harusnya nginap karena pengennya kayak lebih, seru kayaknya kalau nginap ya. Iya, seru banget kalau kita pokoknya sekolahnya gede ya teman-teman ya, luas ya, bisa kali saya kita di sana. Oke, terus kalau Marta gimana kak? Kalau saya sih dari presiden sekolah juga sama yang pas kita awal ikut lomba SCC kita nggak didukung sama sekolah. Oke. Dana dari kita semua, kontribusi juga dari kita, patungan. Oh sedihnya. Karena kayak sekolah ada kegiatan bertepatan dengan lomba pas SCC itu. Gitu. Oke. Itu aja. Terus anggotanya sih Yang kayak jarang aktif. ya setiap kegiatan pas kalau saya tuju ini ya kami ikut kegiatan ini, tetapi dia tidak mau, kayak langsung hilang gitu. Langsung hilang banyak nggak tahu batang ini langsung hilang. Oke. Ya, jadi setiap ada kegiatan pasti saya turut tangan. Oh, bagus tapi ketua yang hebat loh kayak gitu ya. Tepuk tangan dulu buat kawan. Nah kalau dari Kak Ina kak, gimana kak tantangannya kak? Apa tuh banyak dikayaknya? Tantangan itu yang pertama yang pastinya mempertahankan ya. Iya. Mempertahankan apa yang sudah ada dan apa yang sudah terlaksana. Kayak tugas yang menjalankan tugas yang sudah terlaksana dari tahun-tahun sebelumnya, itu gimana caranya saya harus bisa tetap menjalankan tugas ini untuk kedepannya. Terus masalah anggotanya mungkin ya beberapa ada yang kurang aktif. Itu tetap saya ditegur juga buat bisa bergabung berpartisipasi, tetapi setiap dia di chat ataupun Datangin, ditegur itu kayak merasa bodo amat. Jadi mungkin ini merupakan tantangan bagi saya, gimana sih caranya memahami orang ini, gimana caranya kita bisa ngajak dia buat berpartisipasi lagi di PMR, padahal dulunya itu dia adalah orang yang aktif di PMR, tapi mungkin Bosan dia atau oke itu aja. Oke kalau dari Kak Faiza? Jadi kalau dari saya sendiri tantangan dan hambatannya itu kurang lebih sama sih sama teman-teman yang lain. Teman-teman saya terutama yang adik kelas itu susah banget kalau mau diajak latrot. Pernah pas itu latihan rutin adik kelasnya tuh yang datang cuma 2. Terus apa namanya kan gak enak banget ya, maksudnya fasilitator kita tuh kan juga sibuk kan. Iya. Terus jarang datang, terus pas datang yang datang cuma 2 gitu. Terus yang ditanya nih Iya. Itu jadi posting di YouTube. jadi kita tuh kalau misalkan mau ada sesuatu tuh, misalkan mau ada event itu susah
di pembina karena pembina kita tuh perfeksionis banget. Jadi kayak nggak bisa, misalkan saya mikirnya kok acara ini persiapannya 2 minggu 3 minggu udah gitu. Tapi pembina kita tuh merasa kalau itu tuh bentar banget gitu kalau mau persiapkan suatu acara. Kayak kamu bisa nggak bagus kalau waktu persiapannya cuma segitu. Terus apa lagi ya, itu aja sih. Itu aja deh. Oke, itu aja. Oke, dan semuanya tantangannya hampir sama semua ya, kayak salah satunya tuh menghadapi anggota yang jarang aktif. Nah, kita mau bagi tipsnya nih menghadapi anggota yang jarang aktif itu gimana gitu, cara menghadapinya. Atau langsung, kamu karena jarang aktif, kamu keluar aja gitu. Atau kayak gitu. Ini kita mau mulai dari mana dulu nih? Kiri. Oke, dari Kainta. Kalau misalnya sebenarnya dari awal itu udah ada kesepakatan batas izin itu sebulan itu dua kali. Iya kan, kita latihan 4 kali berarti sebulan kan. Iya. Kalau misalnya 3 bulan dia banyak izinnya itu otomatis kita kesepakatannya itu dia langsung keluar. Ya itu persetujuan dari KJ juga gitu. Jadinya mereka pasti tahu, dan kalau memang misalnya dia udah nggak datang latihan rutin berkali-kali, otomatis itu kemauan dia untuk keluar dari PMR gitu. Jadi sebelum kita resmi dia untuk keluar, kita tanya dulu masih mau lanjut apa enggak. Kalau memang misalnya masih mau, dia harus memperbaiki kehadirannya itu. Oke. Itu kalau dari keluarga? Sama sih, kita dari awal kalau yang nggak izin atau apa selama 3 kali kita tanyakan dulu kenapa nggak izin gini, ada kegiatan apa gitu. Terus kalau yang nggak ada alasan yang tidak bagus gitu, Tidak. ya saya tanyakan dulu ke pembina. Saya tanya, Bu, anggota ini gini, terus kata pembina keluarkan aja. Tetapi saya tanyakan dulu ke anggota lain, anggota intinya. Oke. Biar ini dikeluarkan enggak atau enggak karena gini. Iya. Tapi kita sepakatkan dulu, berdiskusi dulu. Oke, gitu. Oke. Kalau dari Kak Kak? Untuk anggota yang jarang aktif ini kita sudah sepakati ya. Jadi setiap sebulan itu kan 4 minggu. Nah, dalam sebulan ini kalau misalnya dia hadir tanpa hadirnya cuma 2, terus 2-nya tanpa keterangan, itu masih bisa kita maafkan. Tapi kalau misalnya sudah 2 bulan tidak ada keterangan, terus izinnya izin yang kayak misalnya acara keluarga, tapi nggak ada keterangannya, misalnya kayak acaranya di mana. Jadi kita kalau misalnya mau izin itu harus ada buktinya, pap gitu ya, kayak foto, dokumentasinya. Terus kalau misalnya dalam 2 bulan itu tidak ada kabar, tidak ada info atau keterangan, itu bakal kita keluarkan. Dan perlu kita evaluasi lagi untuk rekrutmen yang tahun selanjutnya. Nanti kita pilih orang yang benar-benar bisa diajak kerjasama. Kita usahakan pilih orang-orang yang benar mau berpartisipasi. Kalau dari Kak Faiza gimana Kak? Sebenarnya nggak aneh sih, cuma ditegur aja karena sebenarnya mereka kalau disuruh kayaknya juga mau sih. Tapi emang punya. Soalnya ada yang bener-bener nggak pernah masuk sama sekali. Jadi nanti kalau misalkan biasanya tuh kan kalau udah di akhir-akhir semester tuh pembina saya tuh suka nanya ini yang aktif mana yang enggak, jadi nanti tinggal dikasih tahu di situ sih. Oke. Langsung diseleksi ini jarang aktif, langsung keluarin aja gitu. Enggak dikeluarin, kalau itu masalah mereka mau Terserah mereka. Kayak gitu. Oke. Aduh, ini sudah 30 menit padahal kita tuh masih pengen nanya-nanya lagi loh sebenarnya, apalagi ke ini, ke Man. Boleh nggak sih ada tambahan waktu sedikit? Oke ya. Ini penasaran nih. Ini kan Man ini emang lagi kuat-kuatnya nih, apalagi kemarin juara umum, terus pokoknya gacor lah gitu. Itu cara Kayunanya melatih anggotanya itu kayak gimana Kak? Kok bisa semangat banget gitu? Jadi yang pertama itu yang harus saya tekankan adalah sifat kekeluargaan kita dulu. Jadi kalau kita menjalin hubungan sama teman itu udah baik, pasti kerjasamanya itu bakal enak. Betul. Tuh, ada yang setuju tuh. Nah, terus saat latihan kan ini
apalagi Diman sekarang pulangnya jam 5. Iya. Kita sangat sulit sekali untuk latihan. Jadi kita setiap selesai pelajaran kita langsung ke UKS untuk latihan, siapin semuanya untuk lomba. Waktu belajar itu? Selesai. Oh, istirahat? Selesai sekolah. Oh, selesai sekolah. Jadi kadang kalau misalnya lagi persiapan lomba itu kita pulangnya selalu jam 6 bahkan sampai azan maghrib. Terus kita lanjut lagi untuk latihan malamnya. Latihan malam juga? Iya. Wah. Soalnya kalau misalnya nggak latihannya nggak maksimal itu rasanya saya kayak greget gitu. Kayak ada yang kurang gitu. Iya. Terus kadang kalau misalnya sudah hamin seminggu atau misalnya 4 hari lah mau lomba, itu kita minta surat izin ke sekolah, minta dispennya dari pagi. Itu dulu kita begitu, tapi kalau sekarang karena mungkin kata guru belajar sama ekskul itu harus seimbang. Oke. Jadi dispennya itu kita disuruh mulai dari habis zuhur. Oke. Kita dispen gak ikut belajar, jadi kita fokus di UKS yang latihan yel-yel di lapangan, yang latihan PP juga di lapangan, yang PK di UKS. Jadi seperti itu. Oke, mungkin teman-teman bisa dipakai tuh tips and triknya dari Kak Yuna biar bisa juara umum gitu Iya. kan. Di sini ada apa? SSC ya. Di mana SSC sudah pada siap timnya? Wow. Saudara dari Semansa, PP ikut gak kira-kira? Enggak, Waduh, kenapa tuh? karena kita ada kegiatan lain dari kegiatan sekolah. Oke. Mungkin segini aja dulu kali ya sharing-sharing kita pada hari ini, dan ini sudah juga sesi terakhir. Semoga dari cerita-cerita kakak-kakak ini bisa menginspirasi teman-teman juga, menjadi motivasi buat teman-teman. Mungkin segitu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.